Pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan yang begitu serius di berbagai negara pada saat ini. Dampak dari COVID-19 ini dapat dirasakan di berbagai sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan bidang ekonomi. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh keadaan pandemi COVID-19 ini di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang ekonomi. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh keadaan pandemi COVID-19 ini di sektor ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi bisa minus 0,4%. Indonesia cukup terhantam dengan keadaan pandemi COVID-19. Komite Stabilitas Sektor Keuangan, kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Kondisi ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2% hingga 1,2%. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot dengan sangat tajam. Yang kedua, penurunan dalam sektor ekspor dan impor. Kegiatan ekspor terkoreksi secara dalam pada saat ini, mengingat sudah 1 tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan kegiatan impor. Dan yang ketiga, sektor UMKM yang biasanya menjadi safety net dalam kondisi pandemi saat ini, merekalah yang terdampak paling depan karena ditiadakannya kegiatan masyarakat di luar rumah. Jadi masyarakat dirumahkan sehingga UMKM merasa sangat dirugikan. Yang keempat, nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk perkiraan moderatnya berada di kisaran 17.500 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 di bidang bank syariah yang pertama yaitu penyaluran kredit atau pembiayaan. Bank syariah maupun bank konvensional mengalami pelambatan penyaluran kredit atau pembiayaan. Dan yang kedua, penurunan kualitas aset. Yang ketiga, pengetatan margin bunga bersih. Dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca saldo bank syariah pada masa krisis pandemi COVID-19 ini akan elastis karena besarnya biaya untuk pembayaran bagi hasil ikut menurun beriringan dengan pendapatan yang diperoleh. Dari permasalahan nomor 1 tersebut, Badan Manajemen Pengawasan yaitu harus melakukan yang pertama menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Contohnya, kerugian investasi meningkat secara absolut. Tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume investasi rasionya kecil, maka dapat dikatakan rasio kerugian tersebut cukup membaik. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan. Di permasalahan nomor 1 di atas, bagaimana seharusnya langkah atau peran manajemen pengawasan
Yang pertama, menentukan standar untuk pengukuran sebagai ukuran pengawasan. Contohnya, kerugian investasi meningkat secara absolut. Tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume investasi, rasionya kecil, maka dapat dikatakan bahwa kerugian tersebut cukup membaik. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasional. Yang ketiga, perbandingan dan penafsiran hasil. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Dan yang kelima, perbandingan hasil akhir output dan masukan input yang digunakan.